Halo, selamat datang di Tanya Bibit barengan aku Dita Amelia dan juga Kak Ricky Susanto. Kami berdua bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke tim Tanya Bibit. Kali ini temanya tentang belanja impulsif. Nah, Kak Ricky, sebenarnya si belanja impulsif ini tuh apa sih, Kak? Maksudnya kayak kan orang suka tiba-tiba, jam 3 pagi masih buka-buka e-commerce, belanja gitu. Kayak gitu-gitu nggak sih sebenarnya? Nah, iya, memang kan kita ngomongin tentang belanja impulsif nih. Jadi kita harus tahu dulu apa sih belanja impulsif. Itu karena impuls ya. Jadi belanja sesuatu yang nggak dipikirkan atau direncanakan terlebih dahulu tuh. Dadakan gitu ya? Dadakan. Jadi kayaknya bagus nih, kayaknya ini nih. Atau kayaknya semua orang beli nih, jadi dia ikut beli gitu. Tapi nggak dipikirin dulu secara matang atau nggak direncanain dulu. Bener-bener. Nah, ini berlanjut nih, Kak, sama pertanyaan pertama kita. Apakah belanja impulsif itu wajar, Kak, dari Lukman di Bangka gitu? Nah, kalau ditanya wajar atau enggak, biasanya aku akan compare atau analogikan dengan tindakan. Kalau misalkan melakukan sesuatu nih, tapi nggak dipikirin dulu. Betul, jadi nggak mikirin resikonya itu nanti ke depannya ya? Itu yang biasanya gawat. Kalau menurut aku sih subjektif ya, itu nggak wajar. Tapi ada beberapa orang bilang ya nggak apa-apa, nggak usah dipikirin gitu loh. Kalau resikonya nggak parah sih nggak apa-apa. Tapi kalau beresiko dan kena dampaknya, nah itu yang gawat. Tapi sebenarnya masih wajar asalkan kita masih dalam batas yang in control gitu kali ya, kayak punya memang budget belanja gitu. Jadi kalau ngedadak belanja juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau ada budgetnya itu udah direncanakan, udah nggak impulsif berarti lagi. Berarti nggak impulsif ya? Bener. Oke, Bener. berarti beda ya? Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya aja. Kalau ada barang diskon atau barang yang lagi hype kan sayang, Kak, kalau nggak segera dibeli. Nah, ini nih, penyakit FOMO gitu, ya kan, Kak? Bener. Nah, ini memang kayak tadi yang Dita bilang, kalau misalkan ada diskon atau ada barang yang lagi hype, sayang nggak segera dibeli, boleh asal ada budgetnya. Kalau misalkan nggak ada budgetnya, nah itu resikonya nanti di belakang. Betul. Biasanya lebih ke arah ngutang gitu kan ya. Nah itu yang gawat sebenarnya. Apalagi sekarang tuh e-commerce tuh banyak banget nyediain pay later ya, Kak. Jadi kayak wah ada uang nganggur nih, padahal itu tuh kita berhutang gitu. Betul. Ya, bukan yang kitanya uang dingin gitu. Iya, cicilan tuh paling banyak. Betul. Cicilannya makin banyak tuh. Pusing betul. Kapan selesainya. Gaji 4 juta, pay later 3 juta gitu kan. Iya. Nah, terus ada lagi nih. Kalau udah ada budget buat belanja, apakah itu termasuk impulsif? Dari Anissa di Aceh. Nah, tadi kan kita sempat bahas nih, Kak. Diulang lagi aja, nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Untuk Kak Anissa, kalau udah ada budgetnya dan belanjanya nggak melebihi budgetnya, menurut aku nggak impulsif. Karena memang udah direncanain nih. Misalnya, untuk apresiasi diri, untuk seneng-seneng nih, Dit. Kita udah budgetin 2 juta, lalu kita belanja pakai 2 juta itu, ya nggak apa-apa. Betul. Jadi selama udah ada budgetnya sebenarnya nggak apa-apa, berarti masih in control ya secara finansial. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih, Kak, ada temen tiba-tiba minggu ini ngajak liburan staycation, termasuk impulsif nggak ya, dari Stephen di Manado? Sebenarnya staycation nggak apa-apa. Ya kan, diajak temen untuk liburan staycation. Pertanyaannya sama nih. Udah ada perencanaannya nggak? Udah ada budgetnya nggak? Kalau belum ya nabung dari sekarang nih. Ya untuk staycation ini, misalnya butuh staycation ternyata butuh 1 juta atau butuh 2 juta, ya nabung dari sekarang. Untuk bisa rencanain staycation itu. Jangan nggak punya uangnya tapi iya aja. Nah itu yang membuat jadi ngutang kan. Itu resikonya yang hati-hati. Nah, terus ada lagi nih, Kak, gimana caranya supaya kita nggak belanja impulsif lagi dari Dono di Surabaya? Dono nih, yang pertama supaya nggak impulsif lagi nih ya, adalah coba cek ada budgetnya atau enggak. Kalau nggak ada budgetnya, tahan. Kalau misalnya ada budgetnya, yang kedua, barang yang mau dibeli ada fungsinya nggak? Biasanya kalau aku nih, lihat nih ada fungsinya nggak. Kalau misalkan nggak ada fungsinya, coba ditahan dulu selama 2 minggu. Karena impulsif itu biasanya datang mendadak, tiba-tiba saat itu juga. Dan kalau kita tahan, ya biasanya seminggu, 2 minggu udah lewat tuh, lupa tuh barangnya biasanya. Iya, betul. Karena impulsif datangnya tuh dadakan. Nah, untuk cara menahan gitu, kecuali setelah 2 minggu, ya setelah udah lewat lama,
datang lagi tuh kayak pengen beli lagi, Keinginan itu. keinginan itu. Nah, tanya lagi, ada budget nggak? Kalau misalnya memang berfungsi ya, ya nggak apa-apa. Selama ada budgetnya, sambil ngumpulin budgetnya, ya beli aja gitu. Iya, betul. Terus bisa juga kali ya Kak, ya jangan sering pakai credit card atau juga pay later gitu Ya, ya. jangan, justru jangan. Harus hati-hati karena takutnya itu numpuk tanpa kita ketahui sampai kita nggak sanggup bayar lagi gitu. Betul. Nah, ini kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau aku pengen sesuatu, biasanya aku akan langsung beli. Itu salah nggak ya Kak dari Coki di Jogja? Termasuk impulsive buying juga nggak sih Kak sebenarnya? Nah, termasuk, tapi sekali lagi, kalau misalnya udah ada budgetnya, Kak Coki harusnya Nggak apa-apa. masih oke lah, masih terkontrol dampaknya. Tapi kalau nggak ada budgetnya, ini yang harus hati-hati Kak Coki. Karena kalau nggak ada anggarannya, berarti uangnya Kak Coki ini bisa diambil dari dua. Yang pertama adalah pos yang lain, pengeluaran yang lain, misalnya untuk makan, untuk hidup, keluarga, dan lain-lain itu keambil. Atau yang kedua adalah ambil dari hutang. Nah, kalau udah begitu, itu harus hati-hati. Jangan sampai ruginya 2 kali gitu, barangnya Bener. jadi nggak kepake, uangnya juga habis gitu. Betul. Terus, nah ini yang terakhir nih Kak, kalau kita lagi pengen belanja tapi lagi nggak ada diskon, apakah kita boleh tetap beli atau kita harus nunggu pas lagi diskon? Dari Rizky di Seragen. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada diskon ataupun ada diskon tergantung tadi anggarannya. Kalau aku nih contoh, aku suka banget jaket. Ya, kadang-kadang ketemu lihat pengen beli. Nah, lihat dulu pertama, ada budgetnya nggak? Ada nih, apakah langsung beli, apa tunggu diskon kan pilihannya gitu. Kalau misalkan nggak penting-penting banget atau fungsinya nggak signifikan banget, ya aku akan tunggu diskon sih. Gitu, sampai ada diskon baru aku akan beli sambil nabung terus. Ya kan, nabung kan uangnya nambah terus, mana tahu nanti bisa beli jaket yang lebih bagus gitu loh. Atau ternyata keluar lagi edisi yang mirip tapi lebih bagus gitu ya. Iya. Betul, kayak Nah, gitu. Jadi jangan sampai kita beli kalau nggak ada perencanaan atau kalau nggak ada budgetnya, itu hati-hati. Nah, Kak Riki, ada nggak sih sebenarnya pesan-pesan buat teman-teman yang kayak masih terjebak dengan impulsive buying gitu, biar mereka tuh tersadarkan? Iya, nah ini ada satu quotes yang aku suka banget nih, Dit. Dia bilangnya gini, people always buy things that they don't need, ya, with the money that they don't have to impress people that they don't like. Jadi karena pride-nya, orang tuh suka beli barang-barang ya yang sebenarnya kita nggak butuh untuk membuat orang tuh seneng, yang sebenarnya orang itu kita juga nggak tahu siapa atau kita nggak suka sama dia dengan uang yang kita nggak punya. Jadi jangan sampai teman-teman seperti itu juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita juga seperti itu. Kita harus lihat fungsinya apa, kita punya uangnya atau enggak, dan kita nggak perlu meletakkan harga diri kita atau kita mau disanjung sama siapa ke orang lain. Kita lihat aja diri kita sendiri gitu, Dit. Betul. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab oleh tim Tanya Bibit. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar dan akan dikumpulkan oleh tim Tanya Bibit. Thank you semuanya.